Panduan penginputan jenis aset dan daftar aset. Jadi di sini teman-teman saya perlihatkan untuk jenis aset dan daftar aset yang merupakan fitur tambahan. Jadi sebenarnya kedua menu ini tidak terlibat di laporan manapun, namun hanya berfungsi sebagai panduan bagi teman-teman apabila ingin menghitung depresiasi atau akumulasi penyusutan yang akan dijurnal setiap bulan, setiap akhir bulan teman-teman. Nah, untuk pengisiannya sendiri yang pertama di jenis aset. Jenis aset ini teman-teman bisa lepas dulu filternya. Nah, jenis aset ini mengelompokkan aset sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku. Untuk simpelnya, untuk kode ini buat dengan kode dari asetnya sendiri. Misal aset itu untuk aset tetap adalah tanah, bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan. Kemudian perabot atau inventaris kantor itu teman-teman silahkan dibuat. Kemudian yang terpenting jenis asetnya teman-teman pilih tersusutkan. Oke, kalau misalnya tanah itu tidak tersusutkan. Jadi ini secara default untuk tanah sudah muncul, sudah ada dan tidak tersusutkan. Untuk umur ekonomis tahunnya silahkan teman-teman isi, mau isi 4 atau mau isi 8 tahun, itu tergantung dari teman-teman. Untuk nilai perolehan dan nilai buku serta yang lainnya itu tidak usah teman-teman tidak usah teman-teman lengkapi karena ini akan terisi secara otomatis. Jadi ini dipergunakan pada saat teman-teman ingin menjurnal ke akun akumulasi bangunan misalnya. Jadi teman-teman sisa ambil untuk penyusutan Desember itu sebesar 3 juta. Ini teman-teman. Jadi kolom ini yang teman-teman akan jurnal nantinya di template jurnal yang ada di Exact ini. Nah, untuk sumber angkanya ini akan didetailkan di bagian daftar aset. Jadi daftar aset ini akan memberikan penjelasan detail dari aset yang teman-teman gunakan. Misal teman-teman ada laptop ya, misalnya di sini 005. Nah, tipe asetnya ini teman-teman pilih yang mesin dan peralatan misalnya. Kemudian keterangan di sini laptop finance. Ini bisa teman-teman detailkan keterangannya karena itu untuk memperjelas. Kemudian tanggal beli, formatnya itu adalah tanggal, bulan dan tahun. Jadi misalnya tanggal 3 bulan 2 tahun 2022. Jadi ini masih baru teman-teman misalnya. Nah, bulan penyusutan ini opsional. Kapan mulai teman-teman mau mengakui untuk perhitungan penyusutan. Jadi ini bulan pertama kali akan dihitung penyusutan dan saya sangat sarankan untuk tidak diedit lagi. Jadi ini akan mempengaruhi perhitungannya. Jadi cukup sekali saja. Misal karena ini tanggal 3 bulan 2 tahun 2022 berarti bulan penyusutannya misalnya teman-teman pilih Februari. Tapi kalau misalnya di sini adalah misal tanggal 18, belinya 18 Februari, bisa jadi teman-teman mulai menghitung penyusutannya itu di Maret. Atau jika teman-teman tetap ingin Februari itu tergantung kebijakan saja. Jadi itu sesuai dengan kebijakan teman-teman. Kemudian tahun penyusutan nanti isikan di sini 2022 ya. Jadi cukup masukkan angkanya. Kemudian kuantitinya 1 atau misalnya ada 3. Harga perolehan laptopnya misalnya ya, harga 5 juta, ini contoh saja. Maka total perolehan ini 0 teman-teman, karena di bagian atas ini tahun pembukuan yang teman-teman ingin cek itu 2021, tinggal ganti 2022 misalnya, maka muncul juga di sini karena ini sudah jadi laporannya. Jadi misalnya teman-teman ini Februari,
Di sini sudah masa umur pakainya itu sudah 2 bulan, berarti Februari dan Maret. Karena ini Maret yang teman-teman pilih untuk berapa sih nilai eh, apa namanya? Nilai penyusutannya. Jadi 312.500 selama 48 bulan. Akumulasi penyusutan 625. Ini sudah otomatis teman-teman dihasilkan. Jadi bulan pemakaiannya sisa 46. Nah, nilai sisa ini biasanya opsional teman-teman. Ada yang mengisi 500.000, ada yang nolkan saja. Jadi tergantung kebijakan dari usaha teman-teman. Atau kalau mau misalnya mencari referensi lebih lanjut terkait nilai sisa itu bisa. Ini biasanya nilai sisa ini khusus untuk pembahasan aset tetap. Silakan dicek ya. Jadi untuk bulan pakainya 2, kalau misalnya teman-teman cek di bulan Juni berarti nilai asetnya sisa 13.437. Nah, ini untuk menjadi dasar saja teman-teman untuk membantu teman-teman dalam menghitung penyusutan dan akumulasi penyusutannya bisa langsung ketahuan. Serta teman-teman bisa print daftar aset yang teman-teman miliki untuk kepentingan perpajakan karena biasanya butuh untuk lampiran total aset. Untuk asetnya sendiri teman-teman bisa pilih blank supaya yang teman-teman print nantinya itu hanya yang ini teman-teman, hanya yang memiliki nilai saja ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada aset yang sudah habis ya? Kembali lagi karena ini tidak mempengaruhi laporan. Kalau teman-teman ingin tetap memunculkan untuk ininya, teman-teman bisa hapus langsung, keluarkan dari daftar supaya tidak menambah lagi. Atau teman-teman biarkan saja. Yang penting teman-teman paham mana yang sudah lewat, yang sudah nol ya nilai bukunya. Itu teman-teman bisa filter juga di sini. Jadi sebenarnya ini hanya menjadi alat bantu dan sudah banyak software juga yang membahas lebih detail. Saya rasa cukup sekian untuk jenis aset dan daftar aset yang ada di menu master data. Terima kasih.